Pada tahun 1509, negara Portugis menginjakan kaki di Maluku untuk berdagang. Lalu, pada tahun 1511, negara Portugis dipimpin Alfonso de Albuquerque menguasai Malaka di semenanjung Malaya. Kemudian pada tahun 1596, Belanda yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman pun sampai di Banten. Tujuannya pun sama, yaitu untuk berdagang. Belanda mengusir Portugis dari Nusantara pada tahun 1602. Lalu Belanda pun mendirikan VOC pada tahun yang sama. Kemudian Belanda menerapkan sistem tanam paksa. Kerajaan-kerajaan di Nusantara melakukan perlawanan terhadap Belanda. Namun mereka belum bersatu karena Belanda menerapkan politik adu domba. Dr. Wahidin, seorang dokter lulusan Stovia yang prihatin dengan kondisi bangsanya. Dr. Wahidin memutuskan untuk berkeliling Jawa. Tujuannya adalah untuk menyuarakan studi fonds dan memberikan pengobatan gratis. Dr. Wahidin yang sedang berada di Batavia mengadakan pertemuan dengan para mahasiswa Stovia. Menurutmu siapa yang akan datang hari ini? Menurut kabar yang kudengar, yang akan datang hari ini adalah Dr. Wahidin Sudirohusodo. Dr. Wahidin, bukankah dia dokter terkemuka yang memberikan pengobatan kepada masyarakat secara gratis? Aku juga mendengar kabar bahwa beliau adalah dokter lulusan Stovia. Selamat siang semua. Selamat siang, Pak. Perkenalkan, saya Dr. Wahidin Sudirohusodo. Pada pertemuan ini, saya ingin membahas suatu masalah bersama kalian, yaitu permasalahan pendidikan yang layak bagi pemuda-pemuda bangsa kita. Tidak semua orang dapat merasakan pendidikan, dikarenakan masalah biaya. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan sebuah gagasan untuk mendirikan sebuah organisasi yang bertujuan untuk meninggikan derajat bangsa dan memajukan pendidikan bangsa. Dan organisasi ini akan membiayai pemuda-pemuda berprestasi yang ingin bersekolah, tetapi terhambat karena masalah biaya. Sutomo pun tertarik dengan gagasan Dr. Wahidin. Kemudian, Sutomo mengumpulkan teman-temannya di ruang anatomi Stovia untuk membahas gagasan Dr. Wahidin. Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Selamat pagi. Saudara-saudara sekalian, maksud saya mengumpulkan kalian di sini adalah untuk membicarakan mengenai gagasan yang Dr. Wahidin sampaikan kemarin. Gagasan ini mengenai pembuatan organisasi, dan pada pertemuan ini bersama-sama saya ingin membuat sebuah organisasi yang bertujuan untuk memajukan pendidikan, meninggikan derajat dan martabat bangsa. Organisasi ini akan berjalan di bidang sosial, ekonomi, kebudayaan, terutama pendidikan. Sampai di sini ada yang punya pertanyaan? Bagaimana dengan panitianya? Kita perlu membentuk sebuah panitia pengurus untuk berjalannya organisasi ini. Sebenarnya saya ingin menyarankan panitia umum kepada kalangan yang lebih tua. Saya setuju dengan itu. Karena kita harus lebih fokus belajar di sekolah. Namun, untuk saat ini, kita memerlukan panitia sementara. Benar apa yang dikatakan saudara Saleh. Untuk saat ini, kita memerlukan panitia sementara. Saya setuju. Saya menyarankan ketua sementara adalah saudara Sutomo. Menurut saya, dia adalah orang yang layak untuk menjadi pemimpin. Saya bersedia untuk menjadi wakil. Saya siap untuk menjadi sekretaris. Saya bersedia untuk menjadi bendahara. Saya rasa saya dapat mengatur keuangan organisasi dengan baik. Baik, kalau begitu yang namanya belum disebutkan, maka dia akan menjadi anggota. Saya punya pertanyaan. Bagaimana dengan nama organisasi? Tentu, sebuah organisasi
membutuhkan nama sebagai identitas organisasi tersebut. Saya mempunyai dua usulan, yaitu Budi Utomo dan Eko Projo. Budi Utomo berarti budi pekerti yang baik, sementara Eko Projo berarti persatuan kerajaan. Saya memilih nama Budi Utomo sebagai nama organisasi ini. Organisasi ini bertujuan untuk menolong sesama, bukan untuk menjadi tempat penampungan para ningrat. Betul apa yang disampaikan Saudara Sutomo. Apa gunanya persatuan tanpa budi pekerti yang baik? Saya juga sepemikiran dengan Anda. Baiklah, jika seperti itu pendapat saudara-saudara sekalian, mungkin bisa kita cukupkan pertemuan ini. Dan semoga organisasi ini berjalan sebagaimana mestinya. Kemudian berdirilah organisasi yang bernama Budi Utomo yang didirikan oleh para mahasiswa Stovia. Sutomo dan para mahasiswa Stovia berencana untuk mengadakan kongres pertama Budi Utomo di Yogyakarta. Para mahasiswa Stovia mengumpulkan dana untuk melaksanakan kongres pertama mereka yang dilaksanakan pada 5 Oktober 1908. Para mahasiswa Stovia setuju untuk memilih Dr. Wahidin sebagai ketua kongres karena Dr. Wahidin adalah orang yang pertama menggagas Budi Utomo. Selamat siang hadirin sekalian. Selamat siang. Pada pertemuan ini saya akan membahas mengenai permasalahan bangsa kita, yakni permasalahan pendidikan. Tidak semua kalangan dapat merasakan sekolah dikarenakan biaya yang cukup besar untuk bersekolah. Oleh karena itu, saya mengusulkan sebuah program, yaitu program Studi Fund. Program ini akan memberikan bantuan dana kepada para pelajar dan kalangan-kalangan yang kurang mampu tetapi ingin bersekolah. Saya juga mengusulkan untuk memperluas pekerjaan di luar bidang kepegawaian dan kepriayaan. Dan juga saya mengusulkan untuk memberikan pengajaran kepada para petani agar kehidupan para petani bisa lebih membaik. Saya juga mengecam adat perhelatan yang berlebihan sehingga menghabiskan banyak dana yang padahal dana tersebut bisa digunakan untuk pengajaran. Mungkin itu saja dari saya. Kepada perwakilan dari Batavia, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya Gunawan Mangunkusumo, Ketua Cabang Batavia, ingin menyampaikan beberapa hal terkait pendidikan masyarakat. Setiap masyarakat mempunyai hasrat untuk mengembangkan diri. Meskipun pada tahun-tahun terakhir ini, Gubernur Hindia Belanda sudah memperluas pengajaran. Namun, kami menganggap itu belum mampu untuk memadai kehidupan. Sebagai contoh, dari 30 juta penduduk, hanya 12 orang yang berhasil lulus sebagai dokter hewan. Dalam masalah kepengajaran, kami hendak menunjukkan kepada pemerintah bahwa kami bersungguh-sungguh. Maka dari itu, kami mempunyai 9 usulan. Yang diantaranya: 1. Perluasan pendidikan rakyat pada umumnya dan secara khusus sekolah desa. 2. Membantu pengajaran agama di pedesaan. 3. Meningkatkan pengajaran rendah dan pertanian. 4. Memperbaiki pendidikan teknis para dokter pribumi. 5. Memasukkan pelajaran bahasa Belanda dalam kurikulum sekolah dasar pribumi. 6. Memperluas kesempatan bagi kaum wanita untuk memperoleh pendidikan. 7. Mendirikan pondokan bagi siswa-siswa yang belajar di Batavia, Semarang, dan Surabaya. 8. Memajukan pertumbuhan kerajinan dan perdagangan. 9. Mengembangkan perpustakaan dan forum ceramah. Mungkin itu saja dari saya. Kepada Saudara Sutomo, dipersilahkan. Saya ingin memberikan beberapa usulan mengenai penerbitan majalah. Menurut saya, penerbitan majalah ini cukup penting agar perhatian masyarakat tertuju pada organisasi ini. Jadwal penerbitan majalah juga harus ditentukan, apakah harian ataukah mingguan, tergantung dari keuangan organisasi.
Adapun bahasa yang akan kita gunakan adalah bahasa Melayu karena dapat dimengerti oleh kalangan umum. Selain itu, dapat diadakan lampiran dalam bahasa Belanda. Di penghujung acara, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan tentang masalah kebudayaan. Apakah orang Jawa bisa menerima kebudayaan bangsa asing atau tidak? Berdasarkan teori evolusi Darwin, evolusi dan realitas orang Jawa berbeda dengan bangsa Eropa. Orang Jawa tidak perlu membuang istiadatnya, namun berusaha untuk menerima kebudayaan Eropa. Saya akui, ilmu pengetahuan berasal dari buku-buku Barat, namun hal itu dapat berubah. Saya rasa mempelajari bahasa-bahasa Barat tidaklah terlalu penting dan tidak membawa manfaat seperti yang masyarakat harapkan. Saya rasa kita harus menjunjung tinggi adat, istiadat, dan kebudayaan Jawa, karena peradaban Eropa berbeda dengan orang Jawa. Saya tidak setuju. Menurut saya, budaya dan pengetahuan Eropa dibutuhkan bagi bangsa ini. Kita tidak bisa bergantung kepada budaya Jawa saja. Selama berabad-abad, budaya, bahasa, dan adat istiadat Jawa tidak menunjukkan perkembangan. Saya hargai pendapat Anda, namun tegaskan bahwa kebudayaan Jawa juga mengalami perkembangan. Saya bukan menganggap semua hal yang di luar Jawa itu buruk, tapi yang saya maksud adalah kita harus memilah unsur-unsur bahan menakah yang cocok dengan kebudayaan kita. Saya tahu maksud dari pendapat Anda, tetapi kita harus lebih bisa menerima budaya asing dan tidak bergantung kepada budaya Jawa saja. Saya tidak membenci budaya Jawa, saya hanya membenci feodalisme keraton yang begitu serakah. Baiklah, jika seperti itu, saya hargai pendapat Anda. Namun, sebaiknya untuk saat ini, kita hindari debat diskusi yang tidak diinginkan, agar debat seperti ini tidak berlangsung panjang. Dari hasil musyawarah yang panjang, telah terbentuk suatu keputusan kongres. Maka dengan itu akan saya bacakan sebagai ini. Pertama, Budi Utomo tidak terlibat dalam kegiatan politik. Kedua, mengutamakan peran dalam pendidikan dan budaya. Ketiga, lingkup gerakan Hai dalam Pulau Jawa dan Madura. Dan untuk yang keempat, perubahan pusat organisasi dari Batavia menjadi Yogyakarta. Kemudian, untuk perubahan panitia umum sesuai dengan hasil musyawarah, maka terpilihlah saya, Raden Tumenggung Aryo Tirto Kusumo, sebagai Ketua Umum dari organisasi Budi Utomo, dan juga Dr. Wahidin Sudirohusodo sebagai Wakil Ketua Umum. Diikuti oleh Dwi Josewoyo dan Sosro Sugondo sebagai Sekretaris, Gondwat Mojo sebagai Bendahara, dan yang terpilih sebagai Komisaris adalah Dr. Cipto Mangunkusumo, Raden Jaya Subrata, dan Suryo Diputro. Saya agak keberatan dengan keputusan tersebut. Apa yang membuat Anda keberatan? Saya menginginkan Budi Utomo bergerak dalam kegiatan politik. Menurut saya, Budi Utomo tidak cukup jika hanya bergerak dalam bidang pendidikan dan budaya. Ya, saya juga sependapat dengan saudara Suwardi. Saya menghargai keinginan saudara-saudara sekalian. Namun, keputusan tersebut telah disepakati bersama melalui hasil musyawarah. Jika seperti itu keputusannya, akan saya coba untuk menerima keputusan tersebut. Ki Hajar dan Dr. Cipto pun keluar dari Budi Utomo karena mereka menginginkan gerakan yang lebih politis dan militan. Seiring berkembangnya Budi Utomo, banyak kalangan bangsawan yang bergabung dengan Budi Utomo sehingga menyebabkan banyak kalangan muda keluar dari Budi Utomo. Pangeran Aryonoto Dirojo terpilih menjadi ketua Budi Utomo yang baru pada tahun 1911. Pada masa kepimpinan Noto Dirojo, Budi Utomo mulai menjalankan program studi Fons yang dinamai Program Dharmawara. Pada tahun 1927, Budi Utomo mulai terlibat dalam kegiatan politik dikarenakan adanya PBI yang dipimpin oleh Dr. Sutomo. Budi Utomo pun melakukan peleburan pada tahun 1934 yang pada akhirnya Budi Utomo bubar pada tahun 1935.